Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema mengasihi Tuhan daripada segalanya, lebih dari segalanya. Maka Tuhan kasih kita dan orang yang kita kasihi. Jadi mengasihi Tuhan dari lebih gitu. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Maka Tuhan akan mengasihi kita. Dan Tuhan juga akan mengasihi apa yang kita kasihi teman-teman. Nah ini terkait sebenarnya dengan di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 gitu. Di situ dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan Tuhan tambahkan gitu. Nah ini kalau kita bicara kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan dalam bentuk yang nyata teman-teman. Itu kan ya harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari Tuhan pribadi yang di akhirat itu dengan kebenaran firman Tuhannya gitu. Jadi kalau kita sudah benar-benar mencari itu, ya otomatis kita sudah akan lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita akan lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan kita akan lebih mampu melakukan firman Tuhan, teman. Nah, apabila kita sudah lakukan itu semua, mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, itu adalah bentuk kasih yang benar-benar nyata, teman. Bahwa memang mengasihi Tuhan itu ya seharusnya seperti itu. Tidak bisa mengasihi hanya dari pengakuan mulut kita, bibir kita, lidah kita saja. Atau tidak bisa mengasihi Tuhan itu hanya dari sebatas pikiran, perasaan, kehendak kita, jiwa kita saja. Tidak bisa begitu, teman. Mengasihi itu butuh bentuk tindakan, perbuatan yang nyata gitu. Nah, perbuatan tindakan yang nyata itu adalah ya tadi, ya bagaimana kita mencari kedalaman firman Tuhan, bagaimana kita mencari untuk mampu mengerti firman Tuhan, dan bagaimana kita mesti beriman untuk mampu berani melakukan firman Tuhan, teman. Jadi itu baru namanya mengasihi gitu. Jadi kalau tema hari ini mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, saya kaitkan dengan kitab Matius pasal 6:33, mestinya nyambung, teman. Mestinya match gitu. Jadi wajar saja kalau kita mengasihi Tuhan dalam bentuk nyata, kita mengenal firman Tuhan, mengerti dan melakukan firman Tuhan, wajar saja gitu. Ya Tuhan ya di dalam janjinya akan tambahan gitu. Tambahkan kepada kita, karena kalau instruksi awal di Matius 6:33 kan carilah kerajaan Allah dan kebenaran firman-Nya, kebenarannya gitu. Otomatis kan kita diperintah peraturan oleh Tuhan untuk nomor satu hidup adalah memprioritaskan itu gitu, mencari pribadi Tuhan sampai ke akhirat, dan juga mencari kebenaran firman Tuhan. Dalam arti kata, ya ini harus kita lakukan seperti ini, teman. Nah, waktu kita mencari ini, itu adalah bentuk mengasihi Tuhan yang secara nyata. Nah, otomatis kita dapat perjanjian berikutnya adalah Tuhan akan tambahan kepada kita. Nah, Tuhan yang tambahkan kepada kita pasti kaitannya itu kan dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang lain-lain gitu. Nah, yang lain-lain itu salah satunya itu yang tadi dikatakan di tema itu gitu. Maka Tuhan akan kasih kita, karena memang janji Tuhan akan tambahan kepada kita, dan juga orang-orang yang kita kasihi. Tidak cuma kita, tapi orang-orang lain juga kita akan kasihi. Kenapa Tuhan akan mengasihi orang-orang kita kasihi gitu? Karena kembali lagi yang firman Tuhan katakan gitu, bahwa ya kalau kita mau ya nomor satu mengasihi Tuhan gitu. Ya sampai Tuhan ibaratkan kita harus bisa membenci orang tua kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara laki-laki dan saudara perempuan gitu. Itu dalam arti kata yang untuk tujuannya satu, teman. Bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi mereka semua. Nah, kalau kita taat, ya kita misalnya patuh, kita mengasihi Tuhan, ya kita pasti melakukan firman tersebut, teman. Waktu kita melakukan firman tersebut, jaminan Tuhan adalah ya Tuhan yang akan mengasihi orang-orang yang memang sewajarnya kita kasihi gitu. Tapi Tuhan tidak mau ya kita mengasihi mereka, karena dikhawatirkan kita mengasihi mereka lebih daripada mengasihi Tuhan. Nah, itu yang Tuhan tidak mau, teman-teman. Jadi Tuhan tetap nomor satu adalah kita pengen bagaimana mengasihi Tuhan, adapun mengasihi mereka gitu, bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara laki dan saudara perempuan, itu adalah dasarnya karena Tuhan ingin perintahkan kepada kita untuk mengasihi mereka, teman-teman. Bukan atas ini hasil sendiri ya kita mengasihi mereka. Nah, itu karena khawatir jangan sampai nanti ada nilai kasih yang bobotnya sama atau melebihi dari mengasihi Tuhan Allah. Ini yang bikin kacau. Nah, cuman jelas
dalam tema ini dipertegas gitu, bahwa apabila kita mengasihi Tuhan itu ya tadi gitu, bagaimana mencari Tuhan, kerajaan Tuhan dan kebenaran dari Tuhan gitu. Nah, yang setelah itu ya Tuhan akan mengasihi kita, dan Tuhan bahkan mengasihi orang yang kita kasihi. Intinya di tema itu seperti itu, teman. Jadi ada ngait gitu antara tema ini dengan kitab Matius 6 ayat 33. Ya, memang janji Tuhan seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya coba bikin tema ini kan dari dasar kitabnya 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 18, teman-teman. Dan kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17, teman-teman. Ini coba sebelum masuk ke draft saya bacakan aja dulu 2 Korintus, teman-teman. Coba teman-teman cari 2 Korintus pasal 6, teman-teman. Ayatnya itu pasal 6 ayatnya 11 sampai 18, teman-teman. Judul perikopnya, jangan ada lagi noda kekafiran. Itu judul perikopnya gitu. Nah, ini kalau saya bacakan, hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Nah, ini kalau kita berniat memberitakan kebenaran firman Tuhan, biasanya kita ngadepi seperti ini, teman-teman. Kitanya sih berbesar hati untuk menerima orang-orang sesama kita gitu. Nah, problemnya sesama kita kadang-kadang berkecil hati, menyempitkan hati gitu, sehingga sulit sekali untuk menerima kita. Yaitu dari cerita di 2 Korintus ini sudah memang di pasal 6 tadi ya ceritanya dari dulu seperti itu, teman-teman. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Ini sampai kita ingin memberitakan firman Tuhan aja sampai harus seperti itu, teman. Mohon gitu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap gitu. Jadi memang kalau memberitakan firman Tuhan itu kan dari sisi Tuhan kan disebutnya terang, teman. Sedangkan dunia itu kan disebutnya gelap. Jadi tidak mudah, teman. Bagaimana menyampaikan terang ke dalam gelap itu nggak mudah gitu. Persamaan apakah yang terdapat antara Nabi Isa dan Belial gitu? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah kalau kita bicara Nabi Isa berarti ya kita bicara orang yang percaya? Maksudnya orang yang mau mengenal firman Tuhan, mau mengerti firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Itu apabila kita percaya kepada firman yang disampaikan oleh Nabi Isa. Tapi kalau bicara ke Belial kan ya bicara belum tentu patuh, taat, mengikuti perintah peraturan Tuhan gitu. Ya karena ada faktor kepentingan yang mungkin sifatnya pribadi Belial gitu, yang akhirnya untuk memberitakan firman Tuhan itu jadi setengah-setengah, teman-teman. Mungkin memberitakan tapi hatinya juga tidak plong gitu, tidak seadanya gitu. Nah, ini yang diumpamakan Nabi Isa dan Belial itu seperti itu. Kalau Nabi Isa yang benar-benar apa adanya, perintah peraturan firman Tuhan itu disampaikan apa adanya tanpa memikirkan plus minus untuk dampak ke pribadinya Nabi Isa. Tapi kalau Belial itu bisa mempertimbangkan nanti dampak kepada dia pribadinya apa gitu. Mungkin plusnya buat dia apa. Nah, ini yang bikin kacau ini nih, teman-teman. Jadi apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya gitu? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah itu. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, kata firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi Tuhan Allahmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi di dalam 2 Korintus pasal 6 itu bunyinya seperti ini, teman. Nah, ini yang saya balikin, landasin lagi, yaitu jadi antara kita apabila ingin mengasihi Tuhan itu ya jelas-jelas, teman-teman, tidak bisa kita mengasihi dunia gitu. Jadi memang antara
apa yang diperlukan, apa yang dirancang kendaki oleh dunia dengan apa yang dirancang dikendaki oleh rohani, oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Allah, itu memang bertolak belakang, teman. Ibarat terang dan gelap gitu. Jadi ini nggak bisa ketemu. Jadi apa-apa yang memang diinginkan oleh Tuhan Allah, ya jelas ya, sasarannya itu kan bagaimana kita hidup ya di dalam akhirat gitu, yang kekal gitu. Sedang bicara duniawi itu kan tidak, teman. Ya bagaimana kita hidup di dunia yang fana gitu. Nah dalam arti kata kalau kita bicara pertajaman fana dan kekal, ya dari unsur waktu, teman-teman. Yang namanya fana itu kan 70-80 tahun, yang namanya kekal itu tidak terbatas gitu. Dan Tuhan pengen ingetin kita dan pengen agar kita bisa masuk dengan pola-pola rancangan kehendak Tuhan yang di alam kekal itu, karena tidak akan pernah habis sebenarnya. Kalau yang cuman sementara yang fana ini 70-80 tahun, justru Tuhan jadikan bagaimana dunia yang fana ini adalah tempat memproses kita agar kita bisa mendapatkan satu tempat, langit baru bumi baru gitu, yang bukan neraka, udah pasti masuk ke dalam surga. Nah bahkan Tuhan ajar kita bagaimana untuk bisa mencapai surga itu tidak hanya sebagai rakyat jelata, sebagai warga surga yang biasa gitu. Ya Tuhan pengen kita sebagai anggota keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah ini yang kita harus pelajari terus menerus, teman-teman. Jadi ini saya sudah baca di 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Nah sekarang saya masuk ke kitab 1 Yohanes, teman-teman. Kitab 1 Yohanes pasal 2, teman-teman. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayatnya 7 sampai 17, teman-teman. 7 sampai 17. Judul perikopnya perintah yang baru gitu. Judul perikopnya itu perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang tulisan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Nah ini jadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 gitu, diingatkan bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak ada yang berubah. Jadi dari kitab perjanjian lama gitu sampai ke dalam kitab perjanjian baru itu nggak ada yang berubah gitu. Cuma kitab perjanjian baru itu ya menggenapi, teman. Dan kitab perjanjian baru ini kita punya peluang benar-benar, teman-teman, untuk bisa menghidupkan semua daripada kita, semua dari manusia itu bisa punya peluang untuk menghidupkan roh Tuhan, teman. Tapi kalau kita bicara di kitab perjanjian lama, tidak semua orang bisa menghidupkan roh Tuhan karena tidak mengerti caranya, teman. Tidak ada aturan mainnya gitu. Dan lain cerita Nabi Abraham atau mungkin Nabi Ayub gitu yang bisa, atau Daniel, yaitu yang punya talenta khusus bisa berkomunikasi dengan roh Tuhan itu. Tapi kalau bicara di kitab perjanjian baru, ya memang semua orang, teman, semua manusia, bahkan bukan cuma orang-orang Nasrani aja, dikatakan di dalam firman itu semua manusia gitu. Ya Tuhan Allah beri roh Tuhan di dalam setiap manusia itu gitu, di dalam roh kita. Nah problemnya kan tinggal apakah kita mengenal tidak bahwa ada firman yang mengatakan bahwa di dalam manusia itu ada jiwa, tubuh, dan roh. Karena pada umumnya orang manusia pada umumnya tahunya ya manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Nah ini mesti butuh pengenalan, ya tubuh, jiwa, roh, bahwa di dalam manusia itu beda sendiri, ada tubuh, jiwa, roh gitu. Makanya Tuhan sayang banget kepada manusia itu karena memang manusia itu makhluk yang memang berbeda daripada makhluk yang lain gitu. Makanya Tuhan butuh sekali, Tuhan mengasihi manusia, dan Tuhan juga ingin manusia benar-benar mengasihi Tuhan. Karena ya kembali lagi ada tubuh, jiwa, roh tadi gitu, di mana manusia itu diberi kehendak bebas, teman-teman, untuk bisa memilih Tuhan atau bukan Tuhan gitu. Nah, itu kalau binatang kan nggak tahu, teman-teman. Hewan makhluk yang lain tidak tahu, cuma manusia aja gitu. Nah Tuhan itu akan sangat senang apabila memang kita yang memiliki kehendak bebas, priority untuk bisa independen gitu, berdiri sendiri, memutuskan sendiri. Itu apabila kita punya hak independen itu, tapi kita memilih Tuhan gitu, Tuhan Allah. Nah itu kesenangan yang Tuhan yang nggak kira-kira. Ya kalau yang lainnya Tuhan bisa paksa kok, teman. Tuhan nggak butuh apa-apa, Tuhan mau apapun juga bisa gitu. Coba kalau bicara karena manusia itu punya hak independen, ya apabila manusia mengasihi Tuhan benar secara
totally mengasihi Tuhan, ya di Tuhan itu disenangkan, teman. Yang Tuhan butuh itu cuma itu. Di luar itu Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan bisa sendiri semua gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman. Jadi di yang lanjutnya, jadi cerita perintah itu ya diingatkan bahwa dari mulai kita perjanjian lama, perintah peraturan firman Tuhannya tidak berubah, teman. Tetap adapun adanya perjanjian baru itu, firman di perjanjian baru adalah sebagai penggenapan dari yang firman di perjanjian lama gitu. Namun perintah baru yang ku tuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Nah ini kalau kita artikan secara real di kenyataannya, teman-teman, ya kembali lagi waktu kita bicara firman dalam arti kata perintah lama itu karena kebanyakan kita membaca firman Tuhan itu dari bersifat lebih ke logos, ke hukum teori rohani, ke hukum teologi gitu, lebih ke hal-hal duniawi. Banyaknya seperti itu, teman-teman. Tapi begitu kita masuk, itu disebutnya, kalau bicara Nasrani itu disebutnya logos gitu. Jadi firman Tuhan itu dikupas, dibicarakan secara logos gitu. Tapi apabila kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita perjanjian baru, maka firman Tuhan tersebut gitu akan berubah dari logos menjadi rema, teman-teman. Jadi bagaimana caranya firman ini hidup, teman-teman? Ya, firman ini hidup sesuai pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, bukan mati yang sesuai dengan pikiran perasaan dan kehendak manusia gitu yang membaca itu. Tapi kalau hidup itu, roh Tuhan itu menghidupkan menjadi firman logos itu menjadi rema, ya dalam arti kata firman itu berubah menjadi seperti pikiran perasaan kehendaknya Tuhan sendiri, teman-teman. Jadi akan hidup sekali gitu. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah ini yang syarat-syarat untuk kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengenal perintah peraturan Tuhan yang baru itu, ya salah satu syarat itu ya bagaimana konteks kita dengan saudara, teman-teman. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan dia di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa, mengenal Tuhan Allah. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan Allah tidak ada di dalam orang itu. Nah ini coba teman-teman camkan di ayat 15 itu penting sekali, teman-teman. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maksudnya di dalam dunia itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan Allah tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Tuhan Allah, melainkan dari dunia sendiri. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah ini dua firman ini saya sudah bacakan selesai, teman-teman. Kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 18 dan kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 sudah selesai, teman-teman. Nah ini saya coba langsung masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka, ya, pisahkanlah pisahkan dirimu dan dari mereka, pisahkanlah
dirimu, pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan katakan begitu. Dan janganlah menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Firmannya katakan gitu. Nah, jangan berbuat najis dengan melanggar, maksudnya berbuat najis itu dengan melanggar perintah Tuhan Allah, dan jangan jangan berhalakan gitu. Jadi jangan berbuat najis dan jangan berhalakan ya hal apapun di luar Tuhan Allah, serta jangan lebih mengasihi apapun selain Tuhan Allah gitu. Jadi inti 2 Korintus pasal 6 ayat 17 itu seperti itu, teman-teman. Nah, kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 15, persamaan apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Sebagai orang percaya kita harus hidup menurut perintah firman Tuhan, sebab Tuhan diam di dalam kita dan hidup bersama-sama dengan kita, dan Tuhan menjadi Allah dan kita umatnya gitu. Jika kita mengasihi Tuhan dari segalanya gitu, maka Tuhan akan tambahkan dengan penuhi apa yang kita perlukan, dan Tuhan akan kasihi orang-orang yang kita kasihi, serta Tuhan juga ya dan malaikat-malaikat akan menyambut di akhirat kelak ya, waktu mengasihi dalam yang tadi saya udah jelaskan kitab Matius itu seperti itu, teman-teman. Karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, baru Tuhan yang akan tambahkannya itu tadi ya. Jadi Tuhan akan apa sih, memenuhi apa keperluan kita gitu. Bahkan Tuhan juga akan memenuhi apa yang orang-orang kita kasih itu, teman-teman. Jadi sekaligus gitu. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7-8. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Ya, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar gitu. Nah, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, serta kegelapan sedang lenyap, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya gitu. Firman Tuhan versus roh Tuhan, yaitu akan merubah dari logos, teman-teman, akan berubah menjadi rema gitu. Jadi beda sekali makna firmannya gitu. Nah, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, teman-teman, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan Allah tidak ada di dalam orang itu. Nah, ini yang repot ini, teman-teman. Kadang-kadang kita selalu tersandera gitu, terbelenggu oleh ya hal-hal duniawi, teman-teman. Kenapa? Karena memang kita tinggal di dunia ini, dan mayoritas orang-orang yang ada di sekitar kita semua juga dasarnya ya tetap duniawi, teman-teman gitu. Karena kebanyakan orang-orang di sekitar itu ya pasti orang yang mungkin yang paling dasar itu orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan. Ya berarti nggak peduli akan ada Tuhan atau tidak Tuhan gitu. Yang kedua itu orang-orang yang dunia, yang baik gitu, yang percaya Tuhan tapi tidak punya ikatan formality terima Tuhan, atau mungkin memang terima firman Tuhan. Jadi ya orang dunia saja gitu, orang dunia pada umumnya gitu. Nah, biasanya orang dunia ini percaya Tuhan, teman, bukan tidak percaya Tuhan, percaya Tuhan gitu. Nah, yang ketiga itu biasanya kelompok orang-orang yang berkeyakinan, teman. Orang berkeyakinan itu berulang kali saya katakan adalah orang-orang yang beragama, teman-teman. Orang-orang beragama sudah terima Tuhan Allah, sudah tahu akan firman Tuhan Allah gitu. Tapi hidupnya itu ya seperti orang dunia pada umumnya gitu. Jadi tidak mau mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan pun juga jangan-jangan satu kali putaran juga tidak habis. Ya padahal sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun gitu. Yang bisa juga sudah mengenal firman Tuhan tapi tidak mengerti firman Tuhan gitu. Yang bisa juga sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan tapi juga tidak berani melakukan firman Tuhan gitu. Jadi banyak, teman-teman, banyak sekali orang-orang yang dalam kondisi seperti itu, teman-teman. Jadi kagok semua gitu tuh.
Nah ini yang dikatakan tadi, apabila kita tidak lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, ujung-ujungnya itu teman, kita itu seolah hidup terbawa dengan target-target rancangan kehendaknya si duniawi ini gitu. Nah kalau bicara secara versi umum, rancangan dan kehendak dunia itu ya pasti tidak jauh-jauh teman. Bagaimana hidup dengan menargetkan diri mendapatkan sukses duniawi, hidup bagaimana menargetkan diri untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi, hidup bagaimana untuk memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu. Kurang lebih 3 poin ini, 3 hal ini yang diuber oleh orang-orang duniawi, yang diuber oleh orang dunia, yang diuber oleh orang-orang yang berkeyakinan tadi teman-teman. Nah ini umumnya gitu. Nah apa yang diuber itu sebenarnya kan bertentangan teman-teman, bertentangan dengan apa yang memang Tuhan rancang dan kehendaki, beda banget gitu. Kalau Tuhan pengennya bagaimana mendapatkan target keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan kedamaian sejahtera di dalam akhirat yang kekal, bagaimana masuk, bukan cuma sekedar masuk sebagai warga surga biasa di dalam surga, tapi pengennya Tuhan kita bisa nggak sih ya supaya hidup sempurna gitu seperti yang Tuhan rancang kehendaki, sehingga rewardnya itu kita bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, di surga nanti teman-teman. Itu bedanya gitu teman-teman, beda antara kita dengan Tuhan, duniawi dengan Tuhan itu seperti itu gitu. Nah kita kadang-kadang terjepit di tengah-tengah itu teman-teman. Nah, dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Tuhan Allah, melainkan dari dunia. Nah ini parameter duniawi itu sebenarnya ujungnya itu gitu loh. Bagaimana bicara memenuhi nafsu keinginan daging gitu kan, nafsu keinginan mata gitu, dan keangkuhan maksudnya ya sombong gitu, maksudnya ya pengen diakui gitu. Itu kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa sudah katakan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 ya dari dulu sudah dianggap begitu, bahwa kita ini akan bertentangan dengan keinginan daging kita akan bertentangan dengan keinginan mata kita, bahkan ya kita ya merasa butuh mengangkuhkan diri dalam kehidupan ini teman-teman. Nah ini yang bikin akhirnya kita makin jauh dari apa yang Tuhan rancang kehendaki teman-teman. Jadi kalau saya balikin lagi teman-teman, ya tema hari ini ya itu bunyinya mengasihi Tuhan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka Tuhan kasih kita, Tuhan otomatis akan kasih kita, dan Tuhan juga akan otomatis mengasihi yang kita kasih teman-teman. Karena kitanya kan terkunci oleh firman Tuhan yang memang Jadi kalau kita tidak membenci orang tua kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga laki-laki kita, keluarga perempuan kita gitu. Ya Tuhan tidak bisa gitu. Tidak bisa tidak bisa nerima itu gitu. Ya sampai di firman katakan kalau kita tidak membenci mereka. Padahal maksud Tuhan bukan membenci mereka. Jadi tetap prioritas satu itu adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya dulu teman-teman. Waktu kita sudah bisa dalam posisi itu, nah kita mengasihi yang lain gitu, yang lain-lain ya termasuk orang ayah ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita, yaitu semua nanti Tuhan yang atur teman. Jadi kita ya diperintah oleh Tuhan untuk bisa mengasihi mereka. Nah waktu terkait dengan tema ini teman, waktu memang kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, ya Tuhan yang akan bertindak juga. Selain mengasihi diri kita, Tuhan juga akan bertindak untuk mengasihi orang-orang yang kita kasih teman-teman. Jadi udah satu paket semua. Jadi kalau kita memang totally hidup untuk Tuhan, ya Tuhan sudah atur semua untuk kita teman. Jadi untuk menyeluruh, meskipun kesannya seolah kesan kita kepada Tuhan itu seolah-olah apa saja mesti mengandalkan Tuhan, apa saja harus bersandar kepada Tuhan gitu. Nah kalau orang yang belum lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, dan lebih berani beriman melakukan firman Tuhan, bayangannya teman-teman seolah-olah
Ya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, nanti bagaimana gitu? Ya urusan-urusan yang lainnya. Ya apalagi kalau misalnya diumpamakan kita sebagai pengusaha gitu. Ya pasti kepikir gitu teman-teman. Ya kalau benar-benar kita totally misalnya hidup dengan mengandalkan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, apa kita tidak jadi lemah? Apa kita keburu gitu ya mengatur keluarga kita? Apa kita keburu mengatur usaha kita? Apa kita keburu mengatur ya segala macam teman-teman? Kesannya seperti itu. Nah padahal kalau kita balikin lagi, ya apabila kita memang total hidup untuk Tuhan, ya justru Tuhan ini justru tidak tinggal diam teman-teman. Tuhannya itu justru yang akan berbalik, yang membantu kita teman-teman. Ya Tuhan pengennya seperti itu teman. Jadi bagaimana kita benar-benar total mengasihi Tuhan habis-habisan gitu. Tapi Tuhan juga tidak lupa bahwa apabila kita seperti itu, Tuhan yang akan mengatasi semua persoalan yang kita butuhkan gitu. Yang kita hendaki, yang kita ingini, yang kita butuhkan itu, Tuhan itu akan atur itu semua untuk kita teman. Bahkan sampai bukan cuma ke pribadi kita, Tuhan katakan ya sampai ke orang-orang yang kita kasihi pun Tuhan juga akan ngatur. Apabila kita mengasihi Tuhan secara total, sebenarnya kita juga mengasihi ayah kita dan ibu kita. Itu Tuhan itu akan mengatur loh, mengatur untuk kita ya terhadap ya ayah dan ibu kita gitu. Apabila kita mengasihi istri kita atau suami kita, Tuhan itu akan mengatur loh, yang mengasihi suami kita dan istri kita gitu. Jadi Tuhan itu tidak tinggal diam teman. Begitupun juga ke anak-anak. Apabila dalam hati kecil kita mengasihi anak-anak, tapi seolah-olah kita sekarang takut akan Tuhan sehingga lebih mengasihi Tuhan daripada anak-anak kita. Nah, Tuhan kan tahu itu teman-teman. Tuhan itu tidak tinggal diam gitu. Tuhan itu akan membuat kasih Tuhan kepada anak-anak kita juga teman-teman. Jadi prinsip Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi Tuhan itu butuh pribadi kita yang bagaimana mengasihi Tuhan gitu, lebih dari segalanya. Nanti semua Tuhan yang akan atur buat kita gitu. Buat kita orang yang mengasihi Tuhan itu. Nah, kenapa balik lagi? Kenapa Tuhan itu butuh manusia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Ya karena kembali lagi, Tuhan tidak butuh apa-apa. Yang Tuhan butuh itu cuma disenangkan bahwa kita ini memilih Tuhan itu benar-benar loh lebih dari segalanya gitu. Cuma itu saja gitu. Kenapa? Karena manusia itu punya hak bebas. Gak beda mungkin teman-teman, seperti mungkin contohnya soal kasih gitu ya, atau cinta. Misalnya saya sebagai suami, ya saya akan bangga sekali apabila istri saya itu all out gitu, mencintai saya bukan karena harta saya, bukan karena kedudukan saya, bukan karena apa-apa. Ya memang istrinya memang mengasihi saya, mencintai saya apa adanya gitu. Lah Tuhan itu sama teman-teman. Begitupun sama juga istri, kalau saya mencintai atau mengasihi istri saya, bukan dengan cara karena cakep, karena apa, bukan karena itu loh. Karena memang saya mengasihi dia, saya mencintai dia gitu. Nah Tuhan tuh pengen seperti itu gitu. Nah begitupun juga kita kepada orang tua kita, sama teman-teman. Bagaimana kita terhadap orang tua kita itu, ya kita harus bisa benar-benar mengasihi mereka gitu. Ya kembali lagi Tuhan juga pengen seperti itu gitu. Nah kembali lagi urusannya kita sebagai anak, sebaliknya kalau kita sebagai orang tua kepada anak kita, sama kan teman-teman. Kita juga pengen mengasihi anak kita secara maksimal. Nah, Tuhan juga sama gitu. Jadi kembali lagi Tuhan itu tidak butuh apa-apa dari kita. Yang Tuhan pengen tahu itu ya apakah kita menyenangkan Tuhan, tidak gitu. Nah caranya menyenangkan Tuhan ya begitu tuh. Kita dikasih hak independen untuk kebebasan memilih gitu. Nah apabila kita tetap memilih Tuhan dengan total, kita benar-benar hidup untuk Tuhan, ya pasti Tuhan akan senang, disenangkan teman-teman. Cuman itu aja gitu. Karena Tuhan untuk hal-hal lain tidak perlu apa-apa. Tuhan bisa sendiri semua gitu. Cuman urusan perasaan kasih manusia kepada Tuhan aja yang Tuhan tidak mau paksakan gitu dengan diatur, diinstruksi. Nah Tuhan nggak mau. Tuhan pengen ya dari hati kita bagaimana terhadap Tuhan gitu. Nah kalau kita sudah bisa lakukan itu, mencintai, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, yang tadi dikatakan, ya Tuhan juga pasti akan mengasihi kita, bahkan akan mengasihi apa yang kita kasihi.
Jadi intinya pagi ini saya sharingkan seperti ini, teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau mengasihi total kepada Tuhan terus nanti bagaimana kita terhadap yang lain gitu, bagaimana terhadap ayah kita, ya ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita. Itu Tuhan yang bertanggung jawab, teman. Tuhan yang bertanggung jawab, ya Tuhan akan mengasihi mereka gitu tuh. Itu satu. Kedua, begitu pun juga soal kalau saya sebagai pengusaha gitu, ya Tuhan janji seperti itu loh. Apabila benar-benar saya taat mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, Tuhan janji akan tambahkan kepada saya. Ya berarti urusan usaha saya, yaitu tanggung jawab Tuhan juga, teman-teman. Kenapa? Lu saya total untuk Tuhan kok. Ya Tuhan perintahkan untuk mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya gitu. Ya berarti kita mencari itu. Nah terus ya Tuhannya akan tambahkan untuk kita. Jadi prinsip kerja Tuhan seperti itu, teman. Karena buat Tuhan itu, karena Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hadir gitu. Ya Tuhan itu maha rahim, dan Tuhan itu maha segala-galanya. Buat Tuhan mudah sekali, teman-teman, membantu bagaimana mengasihi keluarga kita, bagaimana mengasihi kita, bagaimana mengasihi keluarga kita, bagaimana mengatur perusahaan kita, bagaimana ya segala macam dalam kehidupan kita, segala macam itu akan Tuhan atasi sendiri gitu. Ya dengan ya karena kemaha besaran Tuhan tadi, teman-teman. Tuhan bisa semua gitu. Jadi jangan bayangin Tuhan seperti manusia gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman temanya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya itu, ya maka Tuhan mengasihi kita dan orang yang kita kasihi, bahkan pekerjaan kita juga. Kalau saya sebagai pengusaha, ya berarti usaha kita juga ya akan Tuhan kasihi gitu. Nah ini mudah-mudahan Tuhan bisa nangkep maksudnya, teman-teman. Jadi kita jangan ragu, ya kita kalau sudah percaya Tuhan secara total, ya sudah kita serahkan semua ke Tuhan. Nanti Tuhan yang akan atur semua untuk kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.